Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi semua. Kali ini saya pada tugas kimia organik akan mempresentasikan sebuah jurnal, yaitu sorotan eksploitasi lipid mikrobakteri menggunakan nanoteknologi untuk diagnosis, vaksin, dan perawatan. Materi ini bersumber dari original artikel yang berjudul Spotlight on Mycobacterial Lipid Exploitation Using Nanotechnology for Diagnosis, Vaccine, and Treatments. Sebelum saya melanjutkan materi yang akan disampaikan, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sofa Zahra dengan NIM 121220121. Saat ini saya merupakan mahasiswi Teknik Kimia dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta yang sedang menempuh semester 2. Tuberkulosis secara historis merupakan penyebab morbiditas dan mortalitas manusia yang paling signifikan. Telah kembali sebagai penyakit menular teratas di dunia dalam keadaan yang diperparah oleh dampak buruk pandemi COVID-19 terhadap kesehatan masyarakat. Meskipun Mycobacterium tuberculosis, yaitu sebagai agen penyebab penyakit tuberkulosis telah dikenal selama lebih dari 1 abad, pengembangan alat untuk mengendalikannya sebagian besar telah diabaikan. Semua hak dilindungi undang-undang. Dengan kemajuan nanoteknologi, kemungkinan alat teknik pada skala nano menciptakan peluang unik untuk mengeksploitasi semua jenis molekul. Namun, sedikit perhatian telah diberikan pada salah satu atribut utama patogen yang diwakili oleh lapisan atipikal dan lipidnya melimpah. Dalam tinjauan ini, ikhtisar lipid yang ditemukan pada Mycobacterium tuberculosis dan minat untuk mengeksploitasinya untuk pengembangan alat pengendalian tuberkulosis disajikan. Kemudian penggabungan nanoteknologi dengan lipid mycobakteri dari kedua penelitian yang dilaporkan dan yang akan datang dibahas. Tuberkulosis dengan penurunan kasus dan kematian akibat COVID-19, tuberkulosis, yaitu penyakit paling mematikan dalam sejarah manusia, menjadi pembunuh yang menular. Penyakit utama yang menular di seluruh dunia. Menurut laporan terakhir Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization yang biasa disingkat dengan WHO tentang tuberkulosis, yaitu sebagai agen penyebab Mycobacterium tuberculosis, yaitu sebagai agen penyebab tuberkulosis, menyebabkan 10 juta kasus baru dan 1,6 juta kematian pada tahun 2021. Tepat di bawah yang dikaitkan dengan COVID-19 selama tahun paling mematikannya. Sayangnya, dengan fokus menghentikan infeksi virus corona, langkah-langkah pengendalian terhadap tuberkulosis telah diabaikan secara serius dengan dampak yang menghancurkan. Kematian yang disebabkan oleh tuberkulosis meningkat untuk pertama kalinya dalam 10 tahun. Sementara jumlah diagnosis, laporan, dan pengobatan turun ke tingkat yang tidak terduga. Salah satu kendala utama pengendalian tuberkulosis adalah kompleksitas siklus hidup Mycobacterium tuberculosis. Pada kebanyakan orang, infeksi Mycobacterium tuberculosis secara efisien terkurung di dalam granuloma paru, menghasilkan stadium laten yang dapat berlangsung selama beberapa dekade atau sampai kematian. Bakteri penyebab tuberkulosis. Meskipun Mycobacterium tuberculosis telah teridentifikasi lebih dari 1 abad yang lalu, alat untuk mencegah, mendiagnosa, dan mengobati penyakit ini pada berbagai stadium masih langka. Di sisi lain, Mycobacterium tuberculosis hanyalah spesies utama yang terlibat dalam tuberkulosis manusia, karena spesies yang berkerabat dekat yaitu Mycobacterium africanum, Mycobacterium canneti, Mycobacterium bovis, dan Mycobacterium caprae semakin banyak diidentifikasi pada tuberkulosis manusia. Kasus di berbagai negara patut dicatat bahwa garis keturunan yang berbeda dari spesies ini yang merupakan bagian dari kompleks Mycobacterium tuberculosis menampilkan perbedaan fenotipik yang harus dipertimbangkan dalam desain tindakan pengendalian.
Selanjutnya, vaksin saat ini terdiri dari strain Mycobacterium hidup yang dilemahkan, yang disebut Bacillus calmette-guerin atau BCG, yang menginduksi perlindungan terhadap bentuk tuberkulosis yang paling parah, terutama pada anak-anak, tetapi sangat tidak efektif terhadap tuberkulosis dewasa pada tingkat menua yang sangat tinggi. Kandidat vaksin baru saat ini sedang dieksplorasi dengan tujuan mulai dari BCG rekombinan atau strain Mycobacteria yang dilemahkan yang menjanjikan, hingga asam nukleat yang dibawa oleh bentuk plat berstruktur nano baru. Pengembangan metode yang terjangkau untuk mendeteksi kasus aktif adalah salah satu target utama kesehatan masyarakat, karena hal itu akan berdampak signifikan pada penyebaran penyakit. Diagnosis bentuk efektif laten juga diperlukan untuk fokus pada pengobatan yang dipersonalisasi dan tindakan epidemiologis. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, jutaan kasus tuberkulosis aktif tidak terdiagnosis setiap tahunnya, menyebabkan kematian yang tidak dapat diterima dan dapat dicegah. Beberapa laporan survei menunjukkan bahwa hanya 20% dari kasus tuberkulosis aktif yang saat ini didiagnosis. Saat ini, metodologi yang paling umum digunakan untuk mendeteksi tuberkulosis aktif adalah pemeriksaan dahak mikroskopis. Tes apusan tradisional yang membutuhkan tenaga terampil dan manipulasi patogen. Tanpa metodologi diagnosis yang tepat, rangkaian yang paling terpengaruh di seluruh dunia sering salah menginterpretasikan gejala tuberkulosis, seperti demam, nyeri dada, penurunan berat badan, atau keringat malam, dengan gejala penyakit umum lainnya. Oleh karena itu, salah satu prioritas utama dalam penelitian tuberkulosis adalah pengembangan platform diagnostik yang bersahabat dan berbiaya rendah, sebuah tantangan di mana nanoteknologi tampaknya merupakan alternatif alami. Di sisi lain, pemahaman yang buruk tentang interaksi antara Mycobacterium tuberculosis dan sel inang kini membatasi rekayasa alat untuk melawan tuberkulosis. Biologi basil sangat kompleks, aktivator dan penekan kekebalan diekspresikan oleh patogen dengan cara spatiotemporal yang masih kurang dipahami. Dalam hal ini, potensi nanoteknologi untuk merekayasa alat biometrik dengan ukuran tekstur dan bentuk yang sesuai juga akan menjadi minat tertinggi. Penyakit tuberkulosis merupakan penyakit yang sudah sangat tua, karena sudah ada sejak beratus-ratus, bahkan berjuta-juta tahun yang lalu. Patologi seperti tuberkulosis telah ditemukan pada masa mastodon purba. Pada hominid, ada data yang mendukung bahwa nenek moyang Mycobacterium tuberculosis awal mungkin telah menginfeksi individu selama bertahun-tahun yang lalu, sekitar 3 juta tahun yang lalu. Oleh karena itu, muncul pertanyaan tentang dasar keberhasilan infektif seperti itu, dengan basil tuberkel yang tampaknya melampaui evolusi umat manusia. Dari sudut pandang molekuler, maka Mycobacterium tuberculosis adalah mikroorganisme yang sangat kompleks yang melibatkan banyak faktor patogenesis dengan protein, lipid, dan glikan dengan spesifitas yang tertinggi. Meskipun semua jenis molekul dalam Mycobacterium tuberculosis ditemukan terlibat dalam patogenesis, kita dapat menegaskan bahwa ciri yang paling menonjol dari Bacillus adalah komposisi lilin yang tidak biasa dari selubung sel. Memang, lapisan yang sangat berlemak dari Mycobacterium tuberculosis secara penting menunda pewarnaan dan visualisasi yang konsisten dari basil untuk Robert Koch. Robert Koch untuk akhirnya melaporkan penemuannya pada tahun 1882. Karena dinding sel yang sangat kedap, sehingga sebagian besar antibiotik umum gagal untuk membunuh. Basil menyebabkan penggunaan kemoterapi yang terlambat melawan tuberkulosis dibandingkan dengan penyakit bakteri lainnya. Sebagai dasar perbandingan, pada tahun 1998, sekuens genomik beranotasi pertama mengungkapkan bahwa Mycobacterium tuberculosis berisi contoh dari setiap sistem biosintetik lipid dan poliketida yang diketahui, termasuk semua yang ditemukan pada bakteri, mamalia, dan tanaman.
Sebagai dasar perbandingan, keragaman enzim yang terlibat dalam metabolisme asam lemak pada basil tuberkel adalah 5 kali lipat lebih besar daripada bakteri E. coli, sehingga meningkatkan kandungan lipid, kira-kira sekitar 40% dari massa kering sel. Disejajarkan hanya dengan mikroalga berminyak ketika mengalami stres. Banyak penelitian telah membahas ultrastruktur dinding sel Mycobacterium tuberculosis melalui berbagai teknik mikroskopi. Sampai saat ini, kita tahu bahwa mikobakteri dilapisi oleh struktur dengan polisakarida tebal, jaringan, dan setidaknya dua lapisan ganda lipid. Yang penting, lipid tanpa ikatan kovalen dengan struktur ini diketahui diekspor keluar sel bakteri selama infeksi. Model dinding sel Mycobacterium tuberculosis, yaitu beberapa dinding sel mikobakteri meliputi membran plasma atau disingkat PM, jaringan polisakarida yang terdiri dari peptidoglikan atau PG dan arabinogalaktan atau AG yang merupakan struktur yang sangat imunogenik. Apa itu imunogenik? Imunogenik adalah kemampuan suatu zat atau bahan untuk memicu respon imun dalam tubuh, yaitu kemampuan untuk merangsang produksi antibodi atau aktivasi sel-sel imun. Zat atau bahan yang memiliki sifat imunogenik disebut sebagai imunogen. Kemampuan suatu zat untuk menjadi imunogenik dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ukuran, bentuk, struktur kimia, dan keberadaan antigen pada zat tersebut. Asil lemak yang sangat panjang, asil mikolik atau MA, secara kovalen terikat dengan arabinogalaktan atau AG. Hasil mikolik atau MA menampilkan selebaran bagian dalam yang sangat hidrofobik, di mana satu sel lipid amfifatik khusus mikobakteri dirakit secara non-kovalen, membentuk selebaran luar atau OL. Membran luar atipikal ini juga dikenal sebagai mikomembran. Dari sudut pandang struktural, lipid mikobakteri menunjukkan beberapa fitur yang paling atipikal, termasuk kerangka dengan panjang 80 C. Cabang polimetil atau ester lemak yang pecahnya harus dicapai melalui prosedur litik yang luar biasa berat. Itulah mengapa keberadaan mikobakteri lipid telah digunakan sebagai penanda, bersama dengan DNA dalam identifikasi tuberkulosis pada sisa-sisa ilmuwan. Tidak mengherankan, perjumpaan antara bahan kimia asli dan sel manusia memungkinkan serangkaian interaksi seperti pengenalan mereka oleh reseptor permukaan sel, peningkatan antibodi selama infeksi aktif atau gangguan membran sel setelah pembebasan yang disebut sebagai lipid bebas. Dilipidasi sel mikobakteri telah dikaitkan dengan aktivasi dan imunosupresi. Apa itu imunosupresi? Imunosupresi adalah berkurangnya kapasitas sistem kekebalan tubuh untuk merespon antigen asing secara efektif. Dari percobaan manipulasi gen, dapat diketahui bahwa kerusakan jalur lipid biosintetik dapat menyebabkan penurunan virulensi yang luar biasa dari strain Mycobacterium. Mengenai lipid individu, beberapa di antaranya telah dikenali untuk mengaktifkan mekanisme imun bawaan melalui keterlibatan reseptor pengenalan pola. Dan lainnya secara khusus dikenali oleh sel T melalui molekul penyaji antigen CD1. Secara keseluruhan, data kumulatif ini telah membentuk lipid mikobakteri sebagai aktor sentral dalam penyakit tuberkulosis. Dari pengetahuan ini, penerapan lipid dalam alat melawan tuberkulosis tampak jelas, terutama untuk pengembangan diagnostik, vaksin, atau stimulator kekebalan. Lipid mikobakteri telah dijelaskan sebagai salah satu reagen yang paling berharga untuk imunodiagnosis tuberkulosis. Mereka juga telah diusulkan sebagai biomarker infeksi yang berharga. Peluang untuk mendapatkan lipid mikobakteri, baik dari sumber bakteri alternatif
atau melalui pendekatan sintetik telah dijelaskan sebelumnya. Prop kimia untuk menandai lipid mikobakteri juga tersedia. Namun, bekerja dengan lipid bukanlah tugas yang mudah, terutama pada tingkat bangku ke tempat tidur atau aplikasi skala besar. Selama bertahun-tahun, studi biologi lipid telah melibatkan prosedur rumit. Dalam beberapa penelitian, lipid dikotakkan dengan sel dalam bentuk film di bagian bawah cawan kultur sel. Strategi lain termasuk penggunaan media yang mengandung deterjen atau pelarut beracun seperti dimetil sulfoksida dan etanol. Sekarang, dengan kemajuan nanoteknologi, segudang kemungkinan telah muncul untuk desain bahkan penampil lipid. Perintis karya menggunakan nanoteknologi untuk mengeksplorasi aplikasi biomedis lipid mikobakteri akan diulas. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang nanoteknologi, nanomedicine, dan tuberkulosis. Kita akan mulai dengan mendefinisikan apa itu nanoteknologi dan nanomedicine. Apa sih nanoteknologi itu? Nanoteknologi adalah suatu ilmu atau teknologi yang mempelajari objek yang ukurannya sangat kecil, sepersemiliar meter, yaitu ukuran yang sangat kecil sekali. Kemudian dilakukan manipulasi-manipulasi untuk menghasilkan benda-benda baru yang menjadi karakter khusus seperti menjadi karakter khusus yang seperti yang diinginkan. Sederhananya, nanoteknologi merupakan lompatan teknologi untuk merekayasa benda-benda baru dari benda-benda yang sudah ada. Nah, sekarang kita mengetahui karakteristik. Sekarang kita akan mengetahui karakteristik dari nanoteknologi. Apa apa sih karakteristiknya? Salah satu karakteristik material nano yang menonjol adalah besarnya luas permukaan dibandingkan material berskala makroskopis yang berukuran mikro bahkan milimeter. Bila kita membayangkan satu kotak gula berbentuk kubus berukuran 1 mm persegi, kemudian kita memotong-motongnya menjadi kubus-kubus kecil lagi, maka area permukaannya akan bertambah kan. Nah, artinya area permukaan dengan massa dan total volume yang sama, kita akan membuat luas permukaan suatu material bertambah dengan merekonstruksi menjadi material yang lebih kecil. Hal tersebut menggambarkan analogi kenapa material dalam ukuran nanometer sangat reaktif, karena semua reaksi material dengan lingkungan itu terjadi pada permukaannya. Contohnya, kalau kita mengamati cincin emas yang sudah bertahun-tahun berada di jari kita, bentuk dan warnanya tidak berubah atau berkarat, walaupun tangan kita sering banget nih kena air atau keringat. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau emas itu cukup stabil dan nggak mudah bereaksi dengan apapun yang ada di sekitarnya. Tapi emas dalam ukuran nanometer atau AU, NPS, sangat reaktif dan sering banget digunakan sebagai katalis untuk mempercepat suatu reaksi kimia. Selanjutnya, kita eh, kita akan kita akan membahas apa sih itu nanomedicine. Nanomedicine itu adalah subkategori dan penerapan nanoteknologi di bidang kesehatan atau kedokteran. Nanomedicine merupakan bidang yang mewakili salah satu minat utama dalam ilmu material. Nah, salah satu faktor utama yang memungkinkan kedua disiplin ini untuk berinteraksi dengan mudah adalah nanostructured nature of biology. Setiap biomolekul seperti protein, lipid, dan gula atau struktur biologis dalam sel berada pada skala nanometrik. Nah, karena itu, potensi untuk memperoleh sintetik struktur pada skala yang dapat diukur dengan yang ditemukan dalam sel dan untuk merasakan bahan pada tingkat molekuler merupakan peluang yang unik. Nanoteknologi memungkinkan pengembangan bahan
berukuran dari 1 hingga 100 nanometer. Dengan fitur yang dibuat sesuai ukuran, struktur dengan rasio permukaan ke volume yang sangat besar, pembawaan nanopori atau partikel yang menunjukkan biodegradasi yang sangat terkontrol. Sifat fisikokimia mereka dapat dikontrol dengan menyesuaikan ukuran, bentuk, komposisi kimia, struktur, morfologi, dan sifat tekstur. Nih, contohnya, nanopartikel yang digunakan dalam nanomedicine dapat dengan mudah dibuat dari bahan lunak, seperti organik dan polimer, atau bahan keras, seperti anorganik. Dan interaksi antara bahan dan sel tersebut dapat dikontrol melalui kimia fungsional. Nah, nanoteknologi juga memungkinkan untuk mendapatkan struktur dengan sifat fisika kimia yang terkontrol, termasuk ukuran, bentuk, muatan, sifat tekstur, atau bioaktivitas spesifik. Penerapan dari nanoteknologi memungkinkan desain bahan dengan elektrokimia konduktivitas atau dengan aktivitas optik berguna dalam pengembangan biosensor. Terkait dengan hal ini, pencarian gabungan untuk DDS atau Doctor of Dental Surgery dan aktivitas optik dalam bahan nano unik adalah strategi menjanjikan yang sedang dieksplorasi untuk diagnostik, termasuk yang ditunjukkan untuk penginderaan dan terapi in vivo secara bersamaan. Sebuah pendekatan yang dikenal sebagai diagnostik. Secara keseluruhan, kemungkinan ini telah mendorong pengobatan nano sebagai bidang baru dalam penelitian tuberkulosis, dengan harapan untuk perbaikan dalam pemberian obat, diagnosis, pengobatan, dan pemantauan infeksi. Dalam 2 dekade terakhir, telah menyaksikan peningkatan minat dalam pengembangan alat berbasis nanoteknologi melawan tuberkulosis, terutama untuk pemberian obat, biosensing, dan aplikasi vaksin. Nah, perangkat nanoteknologi untuk pengendalian tuberkulosis dapat dikategorikan. Pertama, ada vaksin berbasis. Kita akan membahas vaksin berbasis nanoteknologi terhadap tuberkulosis. BCG, seperti yang sudah BCG, satu-satunya vaksin yang disetujui untuk melawan tuberkulosis dikembangkan lebih dari seabad yang lalu. Namun, respon imun terhadap mikobakteri tidak selalu dikaitkan dengan perlindungan. Tidak ada opsi yang lebih baik dari BCG yang ditemukan. Ada pencarian strategi baru sangat dibubuhkan. Nah, kita udah menyebutkan BCG sebelumnya. BCG itu apa sih? BCG itu singkatan dari Bacillus calmette-guerin, yaitu vaksin yang tadi sudah disebutkan ya, vaksin yang digunakan untuk mencegah tuberkulosis. Nah, vaksin ini dibuat dengan melemahkan bakteri Mycobacterium bovis sehingga tidak dapat menyebabkan tuberkulosis pada manusia. Nah, vaksin BCG ini biasanya diberikan kepada bayi dan anak-anak di negara dengan tingkat tuberkulosis yang tinggi. Penggunaan nanoteknologi dalam pengembangan vaksin anti-tuberkulosis tampak menjanjikan karena non-replikasi dan juga aman. Meskipun formulasi imunogenik dapat diperoleh dengan bahan rekayasa yang terdiri dari antigen, adjuvan, dan nanocarrier terpilih. Selain itu, kemungkinan untuk menargetkan sel, jaringan, dan jalur perdagangan tertentu melalui nanoteknologi telah diperluas ke biomolekul non-protein, seperti gula. Lalu, apakah BCG menjanjikan? Penggunaan nanoteknologi dalam pembangunan vaksin anti-tuberkulosis tampak menjanjikan, tadi kan sudah disebutkan, karena dia apa tadi non-replikasi dan aman, walaupun formulasi imunogenik dapat diperoleh dengan bahan rekayasa yang terdiri dari antigen, adjuvan, dan nanocarrier terpilih. Keberhasilan tak terduga dari vaksin berbasis nanoteknologi yang dikembangkan untuk melawan COVID-19 mungkin merupakan tour de force untuk pengembangan formulasi baru melawan penyakit penting lainnya, termasuk tuberkulosis. Saat ini, berbagai strategi vaksin sedang dalam eksplorasi, termasuk pembawa berdasarkan kapsid virus atau partikel mirovirus, atau disingkat juga sebagai VLP. Rakitan
rakitan nanobiometrik, dan vaksin DNA atau mRNA sebagai besar alternatif vaksin tidak hidup ini mencakup komponen tambahan seperti oligonukleotid, peptida antimikroba, monofosfolipid A atau MPLA, atau Mycobacterial complete friend adjuvant atau IFA. Sekarang kita akan membahas pembawa obat untuk pengobatan anti tuberkulosis. Dengan nanoteknologi, bentuk bebas obat dapat dimulasi menjadi struktur nano atau mikro yang mengarah ke perawatan yang lebih efisien daripada bentuk farmasi konvensional. Banyak jenis struktur nano telah dieksplorasi untuk DDS anti-tuberkulosis, termasuk liposom, nanopartikel lipid padat, pembawa lipid berstruktur nano, dan mikroemulsi, serta berbagai jenis nanopartikel untuk mengenkapsulasi obat anti-tuberkulosis lini pertama atau kedua. Semua struktur nano ini mungkin pembawa obat untuk pengobatan anti-tuberkulosis. Deteksi molekul yang direaksikan oleh Mycobacterium tuberculosis menjanjikan, karena satu set senyawa esensial diketahui dimodifikasi pada permukaannya untuk menghindari efek samping atau meningkatkan khasiat. Agen penargetan seperti prop DNA, protein, peptida, sakarida, atau lipid, serta mimik molekuler atau aptamer atau mimotopeptida telah digunakan untuk meningkatkan farmakokinetik. Dekorasi ini memungkinkan DDS berbasis nanoteknologi untuk meningkatkan penyerapan obat dalam aliran darah, untuk mengatasi resistensi mikroba, dan untuk mengatasi perawatan obat melalui rute pemberian yang berbeda. Pembawa lipid berstruktur nano adalah DDS pertama yang disetujui dan telah dieksplorasi secara luas dalam pengobatan melawan tuberkulosis. Beberapa sistem telah disetujui untuk penggunaan klinis dalam pengobatan penyakit lain, sehingga mengarah pada minat mereka di bidang tuberkulosis. Ini adalah kasus partikel poliaktif poglycolic acid atau disingkat PLGA, yang merupakan salah satu pilihan yang paling menjanjikan untuk pemberian obat dan bahkan telah mulai menjalani uji klinis. Konstruk menarik lainnya diusulkan oleh Troussel dan kawan-kawan, di mana rifampicin, obat anti-tuberkulosis lini pertama, dikemas dalam nanopartikel polimer yang juga mengandung sistem transfer energi resonansi Foster atau FRET. Kesimpulannya, ketersediaan DDS yang efisien untuk pengobatan tuberkulosis akan menjadi terobosan, mengingat durasi dan jadwal pengobatan konvensional sering menyebabkan kepatuhan dan kepatuhan pasien yang buruk terhadap pengobatan. 3-4 obat harus diberikan untuk periode 6-9 bulan. Biosensor untuk diagnosis tuberkulosis. Area yang sangat aktif untuk penerapan nanoteknologi melawan tuberkulosis adalah dalam pengembangan biosensor. Hampir semua antigen protein yang terlibat dalam pengembangan vaksin juga telah dieksplorasi sebagai reagen untuk tujuan diagnosis, bersama dengan beberapa antigen diagnosis yang berharga, yaitu AG85B, antigen M4B83, dan molekul lipoglikan lipoarabinomanan. Dua strategi utama untuk diagnosis tuberkulosis aktif. Metodologi yang paling umum digunakan untuk mendeteksi tuberkulosis aktif adalah pemeriksaan dahak mikroskopis, tes apusan tradisional yang membutuhkan tenaga terampil dan manipulasi patogen. Selain itu, diagnosis bentuk infektif laten juga diperlukan untuk fokus pada pengobatan dan pengobatan yang dipersonalisasi. Namun, tidak ada informasi spesifik tentang dua strategi utama untuk diagnosis tuberkulosis aktif. Nah, biosensor untuk mendiagnosis kasus tuberkulosis aktif didasarkan pada identifikasi sidik jari molekuler yang disekresikan sejak awal oleh patogen, yaitu protein dan lipid, atau biomarker yang disekresikan oleh sel inang selama infeksi aktif, seperti mediator terkait peradangan atau antibodi.
Molekul yang disekresikan oleh Mycobacterium tuberculosis dapat deteksi melalui penggunaan biosensor pendeteksi CFP10 ESAT6. CFP10 dan ESAT6 adalah kasus target antigenik yang disekresikan awal oleh Mycobacterium tuberculosis dan merupakan gen antigen Mycobacterium tuberculosis yang sangat spesifik dengan gen di lokus yang telah dihapus dari mycobakteri lain. Selain itu, antigen yang sama saat ini digunakan untuk mencari keberadaan sel T memori dalam darah diagnosis tuberkulosis laten. Metode yang biasanya dilakukan melalui uji sel konvensional. Yang penting, gen yang sama saat ini digunakan untuk mencari keberadaan sel T memori darah dalam diagnosis tuberkulosis laten, atau metode yang biasanya dilakukan melalui uji sel konvensional. Mycobacterium tuberculosis pada tahap awal infeksi adalah lipid bebas permukaan sel, meskipun hanya satu dari mereka, lipoarabinomanan, tadi eksplorasi secara menyeluruh dan digunakan dalam tes yang tersedia secara komersial. Sebagian besar sensor yang mendeteksi molekul bakteri miko didasarkan pada deteksi reaksi antigen antitubuh, yaitu mereka menggunakan antibodi spesifik untuk menangkap molekul target. Nanoteknologi telah memungkinkan pengembangan metode yang sangat menarik untuk membuktikan reaksi antigen antibodi. Diterapkan untuk diagnosis tuberkulosis, strategi transduksi termasuk deteksi mata telanjang melalui kromatografi imunolateral berbasis nanogold, imunosensor optik yang dibuat pada kristal cair atau permukaan plasmonik, dan satu set imunosensor elektrokimia yang didasarkan pada amperometri, impedimetri, pengukuran potensiometri, dan konduktometri. Kadang-kadang dibuat pada substrat inovatif. Untuk bagian mereka, tes berbasis DNA mahal dan cenderung tidak cocok di pengaturan titik perawatan. Terlepas dari itu, penggunaan seluruh pengurutan genom telah mengarah pada identifikasi daerah yang terkait dengan resistensi terhadap banyak obat. Dalam isolat klinis Mycobacterium tuberculosis, termasuk polimorfisme nukleotida tunggal atau SNP. Penyisipan dan penghapusan studi terbaru telah mengusulkan pendekatan pengurutan yang ditargetkan untuk identifikasi mutasi tersebut, yang telah berhasil mengusulkan pendekatan pengurutan yang ditargetkan untuk identifikasi mutual tersebut, yang telah berhasil dicapai dalam sampel dahak. Oleh karena itu, pengembangan metode pengurutan berbasis nanoteknologi untuk mengatasi pendekatan ini merupakan tantangan yang layak. Di sisi lain, deteksi biomarker yang disekresikan oleh sel inang merupakan strategi yang menarik, terutama untuk tempat perawatan di mana fasilitas biosafety tidak ada dan sampel yang mengandung bakteri akan menimbulkan risiko. Karena penyebaran dan presentasi tuberkulosis aktif yang paling umum adalah kelainan paru kronis yang terkait dengan peradangan, berbagai penanda proinflamasi telah dieksplorasi sebagai tanda penyakit. Menurut analisis asli dan sistematis, kinerja diagnosis yang baik dicapai hanya dengan beberapa penanda yang telah dideteksi melalui teknologi proteomik. Pengembangan tes cepat berdasarkan penanda ini tampaknya sangat menarik. Namun, karena penyakit inflamasi lainnya juga meningkatkan kadar molekul inflamasi, spesifisitas tes dapat dikompromikan. Kebetulan, dua penelitian baru-baru ini menunjukkan bahwa keragaman mikrobiota usus jelas berubah selama tuberkulosis paru, yang mengarah ke profil metabolisme diskriminatif dalam sampel feses antara individu yang sehat dan yang terinfeksi. Meskipun penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengidentifikasikan metabolit dengan nilai prognostik tertinggi, potensi diagnostik atau pemantauan relevan, terutama untuk pasien BTA dan biakan negatif.
Di antara banyak interaksi molekuler yang dikenal dalam biologi, pengenalan antigen oleh antibodi merupakan salah satu yang paling spesifik. Selama tuberkulosis aktif, pelepasan antigen Mycobacterium tuberculosis secara terus-menerus menimbulkan tanggapan antibodi yang nilainya kecil untuk melawan penyakit, meskipun memberikan peluang besar untuk diagnosis. Respon antibodi terhadap basil diketahui sebagai ciri khas penyakit tuberkulosis dan telah ada tanda tangan antibodi yang secara khusus terkait dengan infeksi tuberkulosis aktif. Tekniknya cepat dan sederhana dan tes mata telanjang didasarkan pada penggunaan emas koloid berwarna untuk menandai total antibodi dari sampel manusia dan imobilisasi kontrol dan antibodi uji ke garis fungsional kromatografi aliran lateral. Tekniknya cepat dan sederhana dan telah digunakan dalam pengembangan tes serologis komersial untuk diagnosis tuberkulosis. Sayangnya, penyebaran awal tes macam itu tanpa panduan internasional menimbulkan masalah kesalahan diagnosis yang parah. Tes tidak dapat secara konsisten mencapai sensitivitas atau spesifisitas yang cukup, dan pernyataan kebijakan yang diterbitkan oleh World Health Organization atau WHO mendorong penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi alternatif baru untuk tes serologis sebelum dapat direkomendasikan. Pencarian antibodi terhadap komponen potensial vaksin masa depan menahan pengembangan diagnosis baru. Mengapa? Karena bagian besar teknologi yang disebutkan sebelumnya pencarian antibodi terhadap komponen potensial vaksin masa depan menahan pengembangan diagnosis baru. Mengapa? Karena pendekatan diagnosis yang menggunakan antibodi sebagai biomarker sejauh ini telah gagal memenuhi persyaratan sensitivitas dan spesifisitas yang diperlukan untuk menggantikan pengamatan mikroskopis tradisional pada apusan yang diwarnai. Dua masalah utama bertanggung jawab atas hasil yang mendemotivasi tersebut, yaitu antigen yang digunakan sebagai imunoreagen untuk tes antibodi tidak spesifik atau tidak cukup untuk memberikan sensitivitas sendiri. Dan yang kedua, masih ada kelangkaan teknologi untuk mengeksploitasi berbagai antigen bakteri mikro non-protein yang diketahui memiliki respon antibodi. Sebagian besar studi serologi telah menunjukkan kenyamanan menggunakan beberapa koktail antigen, bukan reagen individu. Oleh karena itu, pencarian antibodi terhadap komponen potensial vaksin masa depan belum dapat menghasilkan diagnostik baru berdasarkan penanda ini karena masalah sensitivitas dan spesifisitas dalam penggunaan antibodi sebagai biomarker. Pemantauan hasil pengobatan tuberkulosis. Sebagian besar teknologi yang disebutkan sebelumnya juga telah dieksplorasi untuk memantau hasil perawatan obat tuberkulosis. Dengan salah satu perhatian adalah pencegahan paparan kontak terhadap aerosol yang sangat menular dari tuberkulosis aktif. Saat ini, strategi nanoteknologi muncul untuk memungkinkan penerapan teknik ramah untuk pemantauan tuberkulosis. Salah satu pendekatan yang paling menjanjikan adalah penggunaan perangkat nano untuk memusatkan biomarker tanpa memerlukan peralatan khusus. Sebuah contoh yang bagus adalah penggunaan nano
Thermocoax, tembaga, dan polimer yang memanen biomarker secara selektif sebelum penerapan imunoases konvensional. Studi tambahan masih diperlukan untuk menentukan sidik jari molekuler keberhasilan pengobatan, tetapi lipid mungkin akan menjadi bagian dari dasar tanda tangan prediktif seperti itu. Kemungkinan yang ditawarkan oleh nanoteknologi untuk melawan tuberkulosis Kemungkinan yang ditawarkan oleh nanoteknologi untuk melawan tuberkulosis berkembang pesat. Namun, sebagian besar pendekatan yang dieksplorasi didasarkan pada komponen molekul yang dapat larut dalam air dari basil. Sedangkan variasi dan orisinalitas lipid yang luar biasa sebagian besar telah diabaikan. Selanjutnya, lipid mikobakteri. Lipid mikobakteri memiliki kualitas yang memungkinkannya berguna dalam produk yang berbeda karena merupakan target obat yang penting, penanda penyakit yang sangat spesifik, dan modulator kekebalan bawaan yang dijelaskan dengan baik atau antigen yang sangat spesifik. Selama beberapa dekade terakhir, selain itu, eksploitasi lipid Selain itu, eksploitasi lipid sebagai modulator respon imun dapat menyebabkan perkembangan melawan penyakit infeksi atau kronis tambahan, jauh di luar bidang penelitian tuberkulosis. Selama beberapa dekade terakhir, penggunaan senyawa polar yang mudah dikelola dalam larutan air telah mendominasi penelitian biomedis. Sekarang, kemajuan dalam nanoteknologi memungkinkan desain terkontrol dari bahan yang tidak dapat larut dalam air. Selanjutnya, lipids for vaccines and immunotherapies, modulator of the immune response. Sediaan dari bakteri mati dan mikobakteria dinding sel umumnya digunakan sebagai adjuvan dalam penelitian dan imunisasi hewan, yaitu sebagai pemicu imunogenisitas vaksin. Struktur kimia komponen dinding sel mikobakteri sangat asli, kadang-kadang dengan kemungkinan rendah degradasi enzimatik oleh sel manusia. Lipid mikobakteri tuberkulosis yang diidentifikasi sebagai ligan dari reseptor pengenal manosa adalah lipoarabinomanan atau LAM, lipomanan atau LM, dan si fosfatidil inositol manocytes atau PIMS. Semua lipid ini terletak di dinding sel Mycobacterium tuberculosis dan diketahui diperdagangkan ke fagositik dan menuju beran sel-sel pengemat. Selain itu, lipid lain yang disebut dimikoil, trehalose atau DMT dan beberapa analog sintetik yang lebih sederhana diketahui mengikat reseptor lektin tipe C-Minkel, reseptor proinflamasi lain dari imunitas bawaan. Oleh karena itu, molekul Oleh karena itu, molekul-molekul ini dianggap bertindak sebagai faktor virulensi selama infeksi Mycobacterium tuberculosis, dan mereka menawarkan aplikasi untuk intervensi terapeutik atau vaksin, baik untuk meningkatkan atau menurunkan modulasi respon imun. Berbeda dengan lipid bioaktif inflamasi yang sangat proin, seperti lipopolisakarida dari E. coli, 100 lipid proinflamasi Mycobacterium adalah bagian dari sediaan terapeutik yang saat ini digunakan, termasuk vaksin BCG yang banyak digunakan untuk memvaksinasi bayi baru lahir dan sebagai imunoterapi melawan kanker kandung kemih.
lipid dan vaksin antigen yang secara khusus mengaktifkan respon imun seluler. Sebagian besar teknologi yang disebutkan sebelumnya telah dieksplorasi untuk memantau hasil perawatan obat tuberkulosis dengan salah satu perhatian utama adalah pencegahan paparan kontak terhadap aerosol yang sangat menular dari tuberkulosis aktif. Saat ini, strategi nanoteknologi muncul untuk memungkinkan penerapan teknik ramah untuk pemantauan tuberkulosis. Salah satu pendekatan yang paling menjanjikan adalah penggunaan perangkat nano untuk memusatkan biomarker tanpa memerlukan peralatan khusus. Sebuah contoh yang bagus adalah penggunaan nanocakes tembaga dan polimer remanen biomarker secara selektif sebelum penerapan imunoses konvensional. Lipid mycobacterium memiliki kualitas yang memungkinkannya berguna dalam produk yang berbeda, karena merupakan target obat yang penting, menanda penyakit yang sangat spesifik dan modulator kekebalan bawaan yang dijelaskan dengan baik atau antigen yang sangat spesifik. Selain itu, eksploitasi lipid sebagai modulator respon imun dapat menyebabkan perkembangan melawan penyakit infeksi atau kronis tambahan. Kapasitas Mycobacterium untuk mengaktifkan respon imun telah diketahui sejak ditemukannya basil. Sediaan dari bakteri mati dan Mycobacteria dinding sel umumnya digunakan sebagai adjuvan dalam penelitian dan imunisasi hewan, yaitu sebagai pemacu imogenisitas vaksin. Struktur kimia komponen dinding sel Mycobakteri sangat asli, kadang-kadang dengan kemungkinan rendah degradasi enzimatik oleh sel manusia. Misalnya, residu arabinosil dan galaktosil dari cincin 5, bukannya 6 anggota, seperti yang umum dalam sel mamalia. Lipopeptida dengan asam amino D, bagian gula yang unik, dan ekor asli lemak. Pada sebaliknya, beberapa lipid amfifatik lain dari Mycobacterium tuberculosis dikenal atau varian struktural dari yang dikenal sebagai aktivator imun diketahui menurunkan mekanisme respon imun terhadap proliferasi sel T, lapisan sitokin proinflamasi, ekspresi sel reseptor atau jalur maturasi fagosomal. Bertentangan dengan apa yang dipikirkan selama beberapa dekade, keragaman antigen yang dikenali oleh sel T untuk mengaktifkan responsi imun secara khusus mencakup molekul mikroba non-protein, yaitu lipid amfifatik. Pengenalan antigen non-protein dimediasi oleh CD1, molekul penyaji antigen, dan terlibat dalam respon terhadap serangkaian patogen mikroba. Selama beberapa dekade, keragaman antigen yang dikenali oleh sel T untuk mengaktifkan respon imun secara khusus mencakup molekul mikroba non-protein, yaitu lipid amfifatik. Hal ini bertentangan dengan pemikiran sebelumnya bahwa hanya protein yang dapat diakui oleh sel T sebagai antigen. Diagnosis TB lipid sebagai penanda penyakit. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, lipid Mycobacterium tuberculosis memiliki fitur struktural yang unik, yang dapat mengarah pada deteksi basil yang jelas dalam sampel manusia. Lipid diketahui disekresikan oleh sel yang terinfeksi, dan laporan terbaru telah menyoroti minat dalam mendeteksi MA, asam tuberkulostearat atau TSA, dan fosfatidilinositol sebagai biomarker infeksi Mycobacterium tuberculosis. Identifikasi lipid ini dapat dilakukan cepat dalam darah, dahak, atau aerosol napas yang dihembuskan. Namun, analisis mereka memerlukan peralatan canggih seperti spektrometer massa serta personel yang sangat terlatih. Teknologi saat ini tidak cocok untuk mencari molekul hidrofobik yang biasanya dilepaskan dalam mikro dan nanovesikel lipid. Itulah sebabnya hanya LAM. Penangkapan spesifik LAM dilakukan dengan menggunakan antibodi monoklonal dan chip interferometer. Mass Gender terintegrasi dalam ruang mikrofluida digunakan untuk mendeteksi pengikatan makromolekul. Dengan mengoptimalkan beberapa parameter, sistem ini mencapai batas deteksi dalam kisaran pikogram, mendorong eksplorasi lebih lanjut sebagai sistem titik perawatan. Terakhir, strategi untuk meningkatkan sensitivitas LAM deteksi diusulkan melalui pewarna kompleks sebagai dalam nanocake hidrogel, mampu mengasingkan lipoglikan dengan afinitas yang sangat tinggi, memungkinkannya karakterisasi lebih lanjut melalui imunisasi. Teknologi tersebut mampu mendeteksi LAM pada sampel urin dari orang HIV negatif
dengan tuberkulosis aktif. Teknologi saat ini Teknologi saat ini tidak cocok untuk mencari molekul hidrofobik yang biasanya dilepaskan dalam mikro dan nanovesikel lipid. Itulah sebabnya hanya LAM, suatu lipoglikan yang larut dalam air, yang telah digunakan sebagai biomarker penyakit tuberkulosis dalam tes cepat. Sama infeksi, LAM dilepaskan dalam urin, sehingga berfungsi sebagai penanda yang efisien untuk tes berbasis LAM urin. Selanjutnya, diagnosis tuberkulosis, yaitu pencarian respons antibodi terkait tuberkulosis terhadap lipid. Hingga saat ini, pencarian LAM dalam sampel urin merupakan satu-satunya metode yang direkomendasikan WHO untuk diagnosis tuberkulosis, khususnya pada pasien HIV positif. Meta-analisis yang melibatkan tes LAM urin telah menunjukkan spesifitas hingga 98%, tetapi sensitivitasnya buruk. Oleh karena itu, pengembangan tes berbasis LAM yang lebih baik sedang dilakukan dengan Fuji LAM sebagai yang pertama, uji LAM dan lanjutan uji LAM generasi berikutnya. Uji LAM didasarkan pada kombinasi dua antibodi berafinitas tinggi bersama dengan langkah amplifikasi berbasis perak yang secara signifikan meningkatkan sensitivitas tes. Salah satu pendekatan utama untuk meningkatkan tes berbasis LAM dalam urin adalah mengidentifikasi faktor penentu imunogenisitas LAM. Karena heterogenitas gula adalah umum di seluruh gen Mycobacterial tuberculosis. Pencarian epitop gilikan kunci dan antibodi afinitas tinggi saat ini menjadi tujuan. Dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, Hiat dan Klevel mengembangkan imunosensor kristal kuarsa atau QCM, di mana antibodi kelinci LAM diimobilisasi untuk menangkap antigen lipoglikan, dan perubahan massa terdeteksi melalui osilasi bahan piezoelektrik. Studi pengikatan pendahuluan menunjukkan bahwa dengan menggunakan metode ini, LAM dapat dideteksi dalam waktu tertentu. Crawford et al. Mengembangkan sandwich immunoassay dengan melumpuhkan antibodi monoklonal terhadap monocyte-capped LAM pada lapisan emas setebal 200 nanometer yang didukung kaca. Kemudian lipoglikan tangkapan dideteksi melalui nanopartikel aktif, permukaan raman spektroskopi atau SERS. Melalui antibodi kedua segumpal kecil serum dari individu tuberkulosis positif dan sehat. Baru-baru ini, platform interferometri baru dikembangkan untuk mendeteksi LAM dalam urin yang tidak diencerkan. Ketertarikan pada LAM sebagai biomarker yang berguna untuk tuberkulosis aktif mempromosikan pengembangan teknik menarik untuk memanen glikan untuk mendapatkan sampel yang sangat pekat. Menggunakan pewarna kompleks tembaga dalam sangkar nanopolimer, Paris dan kawan-kawan mengembangkan teknik umpan kimia untuk menangkap LAM dari sampel urin yang mengarah ke deteksi yang sangat sensitif dan telah diterapkan pada mycobakteri biomarker penyakit inang. Zheng et al. Mengidentifikasi keberadaan LAM di permukaan vesikel ekstraseluler atau FEV yang dilepaskan dari bakteri selama tuberkulosis aktif. Kemudian, menggunakan teknik pemulihan EV konvensional untuk mendapatkan sampel terkonsentrasi di mana pengujian konvensional dilakukan dengan hasil sensitivitas tinggi. Selain perkembangan yang dijelaskan untuk mendeteksi LAM, beberapa penelitian lain telah membahas metode deteksi optik untuk MA. Asam karboksilat spesifik rantai panjang dari mycobakteri dengan struktur kimia yang sangat atipikal. Selanjutnya, diagnosis tuberkulosis, pencarian respons antibodi terkait tuberkulosis terhadap lipid. Identifikasi antibodi dalam darah atau serum dari dalam individu dengan tuberkulosis aktif menonjol sebagai salah satu teknik diagnostik yang paling cocok untuk pengaturan titik perawatan. Deteksi antibodi dapat disesuaikan dengan berbagai teknologi nano melalui metode biosensing transduksi yang berbeda, seperti kimia elektro, berbagai teknik optik, seperti spektroskopi Raman dan terlihat interferometri, dan timbangan mikro.
Metode dapat dengan mudah diadaptasi untuk mengukur kelas antibodi yang ditemukan dalam sampel yang berbeda, seperti serum atau air liur. Namun, pendekatan diagnostik yang menggunakan antibodi sebagai biomarker sejauh ini telah gagal memenuhi persyaratan sensitivitas dan spesifisitas yang diperlukan untuk menggantikan pengamatan mikroskopis tradisional pada apusan yang diwarnai. Dua masalah utama bertanggung jawab atas hasil yang mendemotivasi tersebut. Pertama, antigen yang digunakan sebagai imunoreagen untuk tes antibodi tidak spesifik atau tidak cukup untuk memberikan sensitivitas sendiri. Dan yang kedua, masih ada kelangkaan teknologi untuk mengeksploitasi berbagai antigen bakteri, mikro, non-protein yang diketahui memiliki respons antibodi. Sebagian besar studi serologi telah menunjukkan kenyamanan menggunakan beberapa koktail antigen, bukan reagen individu. Antibodi antiprotein sangat bervariasi antar individu, sebagian karena polimorfisme molekul penyaji antigen yang terlibat dalam produksinya. Berbeda dengan fakta ini, respons antibodi terhadap antigen lipid non-protein bergantung pada proses polimorfik yang tidak signifikan di seluruh populasi manusia dan tanggapan antibodi selama tuberkulosis lebih kuat terhadap lipid daripada protein. Meskipun demikian, penggunaan nanoteknologi untuk mengeksploitasi berbagai macam antigen lipid dari basil tuberkel masih buruk. Meskipun glikolipid telah diidentifikasi di antara reagen terbaik untuk menangkap antibodi yang terkait dengan tuberkulosis aktif, ada kekurangan metode yang ditujukan untuk mengeksploitasi reagen yang tidak larut air. Mengenai hal ini, bagian berikut secara singkat menjelaskan serangkaian teknologi nano yang muncul di mana lipid dapat dinilai untuk pengembangan alat pengendalian tuberkulosis. Selanjutnya, muncul nanoteknologi sebagai kesempatan untuk mengeksploitasi lipid Mycobacterium tuberculosis. Definisi klasik lipid adalah senyawa hidrofobik yang larut dalam pelarut organik sebagai kloroform, ether, atau alkohol. Saat ini, meskipun lipid didefinisikan menurut masalah biosintetik dan fungsionalnya, sebagian besar memang bersifat hidrofobik. Sementara fitur ini mewakili dasar individualitas sel dan kompartementalisasi dengan membran lipid sebagai divisi struktural kami. Berurusan dengan lipid di laboratorium tidaklah mudah, karena metodologi umum untuk studi biologi sel dan biokimia terjadi di lingkungan berair. Dengan kemajuan dalam nanoteknologi, kemungkinan memperoleh bahan sintetis atau susunan rakitan sendiri untuk menghasilkan struktur nano yang terkontrol dengan baik sangat meningkatkan potensi untuk mengeksploitasi lipid. Struktur Bichel berguna untuk studi resonansi magnetik nuklir atau NMR dan berguna dalam mempelajari lokasi protein di lapisan ganda dan efek lipid yang berbeda pada pengikatan enzim pada membran Escherichia coli. Sebuah karya terbaru oleh Patrick et dan kawan-kawan mendemonstrasikan potensi besar struktur bisel baru dalam studi interaksi protein lipid dalam membran mimetik mikobakterial. Didukung lipid bilayers atau SLBS merupakan pendekatan lain yang menjanjikan untuk menampilkan lipid baik dalam studi fundamental atau aplikasi teknologi, seperti diagnostik atau terapi bertarget. Dengan menggunakan pendekatan ini, dikembangkan film containing mycosome pada
pink containing mycosome pada permukaan silika mesopori tipe SBA15, bahan biokompatibel untuk menghasilkan konstruk tampilan lipid yang stabil dengan kemampuan permuatan tinggi, mengarah ke interaksi spesifik dengan sel dari sistem imun bawaan. Kemajuan terbaru telah mengarah pada prosedur yang ramah dan terukur untuk mendapatkan SLB dengan komposisi lipid yang berbeda dan berbagai permukaan padat, termasuk bahan aktif berpoli, konduktif, atau optik. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan SLB telah diperluas ke vesicle extracellular biogenic EVS, yaitu vesicle lipid berukuran nano yang disekresikan oleh sel, lebih mewakili kompleksitas membran alami. Pendekatan ini telah memfasilitasi pengembangan lapisan ganda lipid yang didukung vesikel alami, di mana studi antarmuka lipid tampaknya menjanjikan, dan aplikasi teknologi yang menarik dari Mycobacterial FAS 144 dapat dengan mudah dieksploitasi. Akhirnya, eksplorasi bahan spesifik untuk imobilisasi sederhana lipid Mycobakteri melalui fisisorpsi atau kemisorpsi patut disebutkan. Karena Velasquez dan kawan-kawan mengusulkan metode untuk memantau antibodi anti-mycobakteri dengan lipid antigenik dropcasted pada polidimetil sulfoksida atau PDMS, polimer transpan hidrofobik yang biasa digunakan dalam perangkat miniatur bersama dengan pengukuran interferometrik. Untuk bagian mereka, Das dan kawan-kawan menunjukkan keberhasilan imobilisasi lipid Mycobacterial tuberculosis pada partikel nanokitosan, memungkinkan produksi bahan imunogenik yang kuat untuk aplikasi vaksin. Nah, dari jurnal ini, kita mendapat kesimpulan bahwa pengetahuan saat ini tentang biologi Mycobacterial tuberculosis telah menunjukkan lipid sebagai fitur molekuler utama dari mikroba. Senyawa Mycobacterial tuberculosis yang sangat melimpah dan unik secara struktural yang mengandung lipid terlibat dalam pengenalan, aktivasi, atau penekanan sel pada berbagai langkah respon imun dan antigenisitas. Analog lipid biogenik atau sintetik memiliki potensi besar dalam pengembangan alat melawan tuberkulosis. Meskipun demikian, jika pencarian alat melawan tuberkulosis telah diabaikan selama beberapa dekade, dengan vaksin berusia lebih dari 100 tahun, peningkatan jumlah strain yang resistan terhadap berbagai obat, dan tidak ada tes diagnostik yang bersahabat untuk populasi yang paling terpengaruh. Studi tentang lipid berada dalam situasi yang lebih buruk, bekerja dengan molekul hidrofobik, telah dikaitkan dengan langkah-langkah rumit dan teknik yang tidak mudah diimplementasikan dalam skala besar. Sebaliknya, nanoteknologi menyediakan berbagai strategi yang memungkinkan pengelolaan lipid dengan mudah, mulai dari produksi struktur koloid, di mana lipid dapat ditampilkan dan dikelola dalam lingkungan berair, hingga desain partikel hibrida di mana bioaktivitas lipid dapat menentukan nasib konstruksi nano. Ditujukan untuk sistem biologis. Rekayasa molekuler seperti yang dicapai melalui nanoteknologi bottom-up, oleh karena itu dapat mewakili solusi untuk akhirnya memanfaatkan lipid, penanda berguna yang paling diabaikan dari basil tuberkel. Terima kasih. Sekian dari saya menyampaikan materi dari jurnal yang berjudul Spotlight on Mycobacterial Lipid Exploitation Using Nanotechnology for Diagnosis, Vaccine, and Treatment. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.